dari output ke outcome. Mengapa penting dalam perencanaan? Untuk kita semua. Om Swastiastu Mobu Daya. Salam kebajikan. Para pejabat administrator dan jabatan fungsional ahli media yang saya hormati. Dalam merencanakan dan mengukur kinerja program atau kegiatan pemerintah, kita sering mendengar dua istilah kunci, output dan outcome. Keduanya terdengar mirip dan sama-sama penting, namun memiliki makna yang berbeda secara fundamental. Memahami perbedaan ini dan mengapa fokus pada outcome menjadi semakin krusial adalah inti dari perencanaan strategis di level Anda. Mari kita bedah perbedaannya. Output adalah produk barang atau jasa yang dihasilkan secara langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Output biasanya bersifat nyata, konkret, dan relatif mudah dihitung atau diukur kuantitasnya. Output menunjukkan bahwa suatu aktivitas telah selesai dilaksanakan. Contoh output misalnya, jumlah laporan hasil kajian yang berhasil diselesaikan, jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti dan lulus pelatihan, jumlah kilometer jalan atau jembatan yang selesai dibangun, jumlah surat izin yang diterbitkan oleh unit pelayanan, jumlah sesi penyuluhan atau sosialisasi yang telah dilaksanakan kepada masyarakat, jumlah sistem aplikasi yang berhasil dikembangkan. Output ini penting sebagai bukti bahwa kegiatan telah berjalan dan sumber daya telah digunakan. Namun, apakah selesainya output ini otomatis berarti tujuan kita tercapai? Belum tentu. Disinilah peran outcome menjadi penting. Outcome adalah hasil akhir, manfaat, dampak, atau perubahan kondisi yang diharapkan terjadi pada kelompok sasaran sebagai akibat dari adanya output atau program yang kita laksanakan. Outcome menjawab pertanyaan, lalu kenapa atau apa manfaatnya setelah output itu dihasilkan? Mari kita lihat contohnya. Melanjutkan contoh output tadi, output berupa laporan kajian, outcome-nya bisa berupa rekomendasi kajian tersebut digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan baru, atau pemahaman pengambil keputusan. Meningkat. Output berupa peserta pelatihan lulus, outcome-nya adalah kompetensi peserta meningkat atau kinerja peserta membaik setelah kembali ke tempat kerja. Output berupa jalan dibangun, outcome-nya waktu tempuh antar wilayah berkurang, biaya logistik turun, atau akses ekonomi masyarakat setempat meningkat. Output berupa izin terbit, outcome-nya jumlah investasi baru bertambah atau usaha masyarakat berkembang. Output berupa sesi sosialisasi, outcome-nya tingkat pemahaman masyarakat meningkat atau terjadi perubahan perilaku yang diharapkan. Outcome lebih fokus pada manfaat dan dampak jangka pendek atau menengah yang ingin kita capai. Pengukurannya mungkin lebih sulit daripada output. Kadang bersifat kualitatif atau memerlukan survei. Namun outcome inilah yang lebih dekat dengan tujuan strategis organisasi. Lalu, mengapa fokus pada outcome ini sangat penting dalam perencanaan di level administrator atau JF ahli media? Pertama, untuk menjawab tujuan strategis. Target dalam rencana strategis atau perjanjian kinerja atasan Anda seringkali dirumuskan dalam level outcome atau bahkan impact. Agar program atau kegiatan unit Anda relevan, perencanaannya harus diarahkan untuk berkontribusi pada pencapaian outcome tersebut, bukan sekadar mengejar target jumlah output. Kedua, untuk mengukur dampak nyata, kita perlu tahu apakah program yang kita laksanakan dengan uang rakyat benar-benar memberikan manfaat
atau perubahan positif yang diharapkan. Fokus pada outcome membantu kita mengukur hal ini, bukan hanya melaporkan berapa banyak yang sudah dikerjakan. Ketiga, mendorong efektivitas program dengan menetapkan outcome yang jelas di awal. Kita terdorong untuk merancang aktivitas dan output yang paling efektif untuk mencapainya. Mungkin kita tidak perlu membuat 10 jenis laporan. Jika 2 laporan analisis mendalam, sudah cukup untuk mencapai outcome berupa keputusan kebijakan yang tepat. Keempat, sebagai dasar akuntabilitas kinerja yang lebih tinggi. Pertanggungjawaban kinerja modern menuntut kita untuk tidak hanya melaporkan serapan anggaran dan jumlah output, tetapi juga sejauh mana outcome program telah tercapai. Anda perlu mampu menunjukkan kontribusi unit Anda pada level hasil akhir ini. Kelima, memicu inovasi. Berpikir tentang outcome yang ingin dicapai seringkali membuka ruang untuk mencari cara-cara baru atau pendekatan inovatif yang mungkin lebih efektif daripada hanya mengulang aktivitas yang sama dari tahun ke tahun. Memang, merumuskan indikator dan mengukur outcome seringkali lebih menantang dibandingkan output, namun bukan berarti kita mengabaikannya. Mulailah dengan menetapkan outcome jangka pendek atau menengah yang paling relevan dan paling mungkin diukur untuk program atau kegiatan prioritas di unit Anda. Gunakan indikator proksi jika pengukuran langsung sulit. Kesimpulannya, membedakan dan fokus pada outcome dalam perencanaan kinerja dan program adalah sebuah pergeseran mindset yang penting bagi pemimpin ASN di level menengah dan madya. Ini memastikan bahwa pekerjaan kita tidak hanya sibuk menghasilkan output, tetapi benar-benar bergerak untuk mencapai hasil akhir dan memberikan dampak positif yang diharapkan bagi organisasi dan masyarakat. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.